Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini materinya itu ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data atau dispersi digunakan untuk menggambarkan bagaimana penyebarannya atau berpencarannya data kuantitatif. Beberapa ukuran penyebaran data antara lain, yang pertama itu ada rentang atau jangkauan, yang kedua itu ada rentang antar kuartil, ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ada koefisiensi varians, koefisiensi kemiringan, dan koefisiensi kurtosis. Yang akan dipelajari sekarang itu adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Ukuran penyebaran data di sini ada simpangan rata-rata atau simbolnya itu SR. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak jarak setiap data terhadap rata-rata kumpulan data dibagi banyaknya data. Simpangan rata-rata ini dirumuskan dengan SR sama dengan sigma F dikali nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan N. Contoh, tentukan simpangan rata-rata data distribusi frekuensi berkelompok berikut ini. Di sini sudah tersedia data di mana ada 6 kelas dengan panjang kelas itu ada 10. Dari data kita tentukan dahulu rata-ratanya. Ini jumlah frekuensinya itu ada 30. Pertama kita tentukan dulu rata-ratanya, kemudian kita akan menghitung nilai mutlak XI dikurang X bar itu berapa, dan jumlah dari FI dikali hasil dari nilai mutlak XI dikurang X bar. Hasil pada tabel selanjutnya. Ini tabelnya, nilai dan frekuensi. Di sini XI itu dari mana? XI itu nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2. Jadi untuk kelas pertama XI itu 5,5, dari 1 ditambah 10 dibagi 2 hasilnya 5,5. 11 ditambah 20 dibagi 2 itu hasilnya 15,5. Ada di kelas kedua. 21 ditambah 30 itu hasilnya kalau dibagi 2 itu 25,5. Sampai kelas terakhir XI-nya itu 55,5. Untuk FI dikali XI itu sama dengan 5 dikali 5,5 FI-nya, frekuensinya 27,5. 6 dikali 15,5 itu 93. 10 dikali 25,5 hasilnya 255. 4 dikali 3 5,5 hasilnya 142. 3 dikali 4 5,5 hasilnya 136,5, dan 2 dikali 5,5 itu hasilnya 111. Dari sini kita sudah bisa menghitung X barnya. Sigma FI dikali XI itu kan sama dengan 765 dibagi dengan jumlah FI dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah datanya, maka dapat dihasilkan 25,5. Nah, setelah didapatkan X barnya, kita bisa mencari nilai mutlak XI dikurangi X bar. XI dikurangi X bar, XI-nya kan ini nih 55,5. 55,5 terus kita kurangi dengan X bar 25,5, itu kan seharusnya negatif 20. Nah, kenapa di sini hasilnya yang ini, kenapa hasilnya 20 positif? Itu karena nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu rumusnya akar yang dikuadratkan. Nah, jadi
walaupun negatif tapi hasilnya tetap positif. 6 dikali 15,5 dikurangi 25,5 itu hasilnya 10 untuk kelas kedua. Kelas ketiga 25,5 dikurangi 25,5 itu hasilnya 0. 35,5 dikurangi 10 sekali dikurangi 25,5 itu hasilnya 10. 45,5 dikurangi 25,5 itu hasilnya 20. 55,5 dikurangi 25,5 itu hasilnya 30. Terus kita akan mencari sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar. Fi dikali Xi min X bar, Fi nya itu kan 5. Terus sigma nilai mutlak dari Xi dikurangi X bar nya itu 20. 5 kali 20 itu 100. Terus Fi nya 6. Nilai mutlak Xi dikurangi X bar nya itu 10. Jadi 6 dikali 10 60. Terus Fi 10 dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar nya itu 0. Jadi hasilnya 0. Fi nya 4 dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar nya itu 10. Hasilnya 40. 3 dikali 20 itu hasilnya 60. 2 dikali 30 hasilnya 60. Dari sini kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Jadi sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar itu sama dengan 320. Nah, dari sini kita dapat menghitung simpangan rata-ratanya. Jadi SR sama dengan sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurangi X bar per sigma Fi sama dengan 320 dibagi 30 hasilnya 10,67.